Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi muridnya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi muridnya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Seharusnya pada hari-hari terakhir ini kita mendengar kabar yang lebih baik, tetapi kita berhadapan dengan kenyataan bahwa daerah yang dulu menurut berita, daerah yang dulu tidak terdapat serangan virus, sekarang sudah hampir merata di seluruh tanah air kita. Dalam keadaan seperti ini kita cenderung untuk mulai khawatir, mulai putus asa, tetapi sekarang saya menyampaikan pada saudara sekalian berita pengharapan. Kita tetap berharap seperti apapun berita yang kita dengar dari luar, tetap kita berharap bahwa besok lebih baik dari sekarang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, minta anugerah dan pertolongan-Mu kepada kami semua. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Firman-Mu ajaib, Firman-Mu luar biasa. Firman-Mu tidak pernah berubah, kata firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kepada firman-Mu. Berkati kami saat kami mendengarkan firman Tuhan sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan pada hari ini dari Yesaya pasal 58 ayat yang ke-14. Yesaya 58 ayat 14, perjanjian lama, saudara sekalian. Yesaya 58 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan dua kali dalam firman Tuhan ini,
aku akan. Artinya apa? Sesuatu itu belum terjadi. Ingat, Yesaya, kitab Nabi Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Artinya sampai sekarang, saudara bisa hitung sendiri, sudah 2700 tahun yang lalu firman Tuhan ditulis. Dia mengatakan akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini. Hal yang pertama kita lihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sungguh memberi pengharapan kepada kita, yaitu kata firman Tuhan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Lawan kata senang ialah susah. Kalau kita sekarang membayangkan, kita melihat makin banyak orang yang sakit atau terkena serangan virus, makin banyak orang yang meninggal. Kita berharap minggu lalu misalnya sudah mulai margin antara yang meninggal dengan yang sembuh itu sudah semakin tipis, kemudian merenggang lagi, maka kita mengatakan, kapan ya ini selesai? Tetapi saya ingin mengatakan kepada kita, kata di sini ialah engkau akan bersenang-senang. Artinya apa? Satu hari kelak, sebentar lagi kita akan bersenang-senang, bergembira. Kenapa? Sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Badai ini pasti berlalu. Karena itu nanti kita bisa bersenang-senang. Sekarang kita berdekatan satu dengan lain pun tidak bisa. Tidak bisa keluar rumah misalnya, kecuali memang ada sesuatu yang emergency yang perlu, yang darurat yang perlu. Misalnya antara makanan yang kita perlu beli, sembako yang kita perlu beli untuk kebutuhan keluarga kita. Lebih daripada itu, tidak bisa. Tetapi saya ingin mengajak kita semua bahwa bagi kita pun, saudara sekalian, apa? Bagi kita pun, kita masih berharap besok ada kesenangan sendiri. Besok lusa ada lagi kesenangan sendiri, karena Tuhan mulai membuat reda badai ini. Mari kita berharap seperti itu. Yang kedua yaitu, katanya, saya tidak mau mengajak saudara berandai-andai, tetapi ini kata firman Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak di bumi dengan kendaraan kemenangan. Memang itu biasanya mengatakan sesuatu tentang kalau kita menang, kita disebut berjejak di atas bukit-bukit musuh yang kita kalahkan. Tetapi di sini saya membayangkan pesawat terbang, saudara sekalian. Ya. Terserah saudara mau percaya atau tidak, tapi bagi saya membayangkan di sini ialah pesawat terbang. Dan bisa saudara bayangkan, berapa ribu tahun sebelumnya Tuhan sudah menubuatkan tentang pesawat terbang. Dan saya berdoa kepada Tuhan, nanti saya naik pesawat terbang sesudah ini. Bukankah sekarang juga, saudara sekalian, ada negara kita misalnya tidak lagi bisa pesawat terbang dari luar kecuali kargo yang boleh datang ke Indonesia. Dan demikian pula banyak negara lain, kecuali dalam negara sendiri. Tetapi sesudah ini nanti, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nanti akan naik pesawat terbang lagi. Kita akan tersenyum dalam pesawat terbang. Bukan maksud saya mimpi kita naik pesawat terbang, tidak. Tetapi maksudnya harapan kita bahwa sesudah keadaan seperti ini, ada waktunya di mana kita tersenyum, mengalami sesuatu yang luar biasa, bahwa badai ini Tuhan buat berlalu. Yang ketiga ialah, saya lihat, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Apa itu? Tuhan memberi kita makanan dari warisan. Ingat saudara sekalian, ketika kita percaya kepada Yesus, kita disebut sebagai umat perjanjian baru. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan, engkau adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Artinya
Itulah janji Tuhan sekarang. Ketika kita, termasuk saya, saudara sekalian, sekarang menarikkan tangan saya kepada Tuhan. Nggak tahu berkatnya dari mana. Berharap pada manusia. Mereka juga perlu dapat makanan. Tetapi ketika keadaan seperti ini, ada jaminan bagi kita sebagai orang percaya. Oh haleluya. Mari saya mengajak saudara membacanya bersama-sama. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Mari kita menadahkan tangan kepada Tuhan Yesus Kristus yang membuat kita menjadi umat perjanjian baru. Dari sana datang pertolongan, dari sana datang berkat, dari sana datang mujizat yang membuat kita bisa tersenyum menghadapi hari esok. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami diberi jaminan oleh Tuhan bahwa kami boleh berharap besok kami boleh bersenang-senang, lusa lebih lagi bisa bersenang-senang karena Tuhan memberkati hidup kami. Dan kami percaya bahwa kami akan mengatasi masalah dan bukit-bukit, gunung-gunung masalah ini kami akan atasi karena Tuhan membawa kami terbang di atasnya. Dan Tuhan, ketika kami semua menadahkan tangan kepada Tuhan, minta sembako daripada Tuhan, maka kami percaya Tuhan menggunakan cara-Mu yang luar biasa dan ajaib, sehingga kami diberi kecukupan oleh Tuhan Allah yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berharap kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.